Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Indonesia melawan Myanmar. Di atas kertas, Indonesia gunakan pola 4-3-3 atau bisa menjadi 4-2-3-1, sedangkan Myanmar gunakan pola 4-4-2 atau 4-2-3-1 di atas kertas. Ketika Indonesia coba melakukan build up serangan, Myanmar dengan agresif langsung melakukan pressing atas yang membuat Indonesia kerap lakukan bola-bola panjang ke depan. Di momen ini situasi 2 versus 3, pemain Indonesia kalah jumlah. Rizky Ridho kuasai bola ditekan oleh Tun, membuat Ridho beri passing ke Fahrudin. Fahrudin pun langsung di-pressure oleh pemain Myanmar. Saat bola dikuasai Fahrudin dan ditekan oleh pemain Myanmar, timbul ruang yang banyak di lini tengah. Akibat pressing tak kolektif dilakukan Myanmar, Fahrudin beri bola ke depan. Build up bola-bola pendek coba dilakukan Indonesia. Myanmar dengan agresif langsung pressing pemain Indonesia. Situasinya 2 versus 3, pemain Indonesia kalah jumlah. Ridho kuasai bola, coba terlebih dahulu beri passing ke Fahrudin untuk membuat pemain Myanmar terus menekan ke depan. Efeknya membuat timbul ruang yang banyak di lini tengah seperti di grafis ini. Ya, Fahrudin ke Kambuaya, Kambuaya beri passing ke Witan, lini tengah Myanmar timbul space akibat pressing atas gagal mereka lakukan. Witan lakukan akselerasi masuk ke pertahanan Myanmar. Muara bola dari Witan ini mengarah ke Asnawi sebab di sektor kiri Myanmar terjadi situasi 2 versus 1. Pemain Indonesia menang jumlah mengakibatkan permainan kombinasi 1-2 sentuhan akan mudah dilakukan. Lagi pressing dilakukan Myanmar, jalur passing ke Klok ditutup membuat Rizky Ridho yang kuasai bola berikan bola panjang ke depan, namun pemain Indonesia kalah duel 1 versus 1. Lagi pressing dilakukan pemain Myanmar, kesulitan Indonesia untuk alirkan bola 1-2 sentuhan ke depan. Ini merupakan data akurasi passing kedua negara. Terbilang kedua negara sama-sama memiliki akurasi passing yang buruk di match ini. Sintayong sehabis match Indonesia versus Myanmar mengatakan, memang taktik lawan Filipina dan Myanmar berbeda. Myanmar memang oke dalam organisasi permainan, tetapi saya menerapkan taktik pressing yang baik. Taktik itu berjalan dengan baik sehingga kami mendapatkan kemenangan. Strategi yang saya terapkan itu tergantung lawan yang dihadapi. Dan pernyataan Sintayong tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan. Transisi coba dilakukan Myanmar saat serangan Indonesia gagal. Saat fase ini dilakukan Myanmar, Indonesia langsung lakukan pressing membuat pemain Myanmar sering melakukan kesalahan-kesalahan. Lin kuasai bola coba beri bola ke Soe. Kambuaya yang terdekat lakukan pressing sehingga passing Lin ke Soe tak sempurna. Ya, bola didapat Egy. Egy beri bola ke Irfan Jauhari. Situasi saat ini organisasi defense 4 back Myanmar sudah tak ideal akibat kesalahan yang dilakukan pemain Myanmar sebelumnya. Irfan coba lakukan tusukan namun diblok pemain Myanmar. Bola jatuh ke Egy. Egy berhasil menciptakan gol. Lagi, Myanmar coba lakukan serangan JR di press, diganggu oleh Irfan, sehingga ia secepatnya lakukan direct ke depan dan gagal. Tanpa bola Indonesia gunakan shape 4-1-4-1. Lagi berawal dari pressing yang dilakukan Indonesia membuat Lin, pemain Myanmar secepatnya lakukan direct ke depan dan akurasinya tak sempurna dan bola tersebut jatuh kembali ke pemain Indonesia. Kambuaya terima bola, langsung berhadapan dengan lini belakang Myanmar. Witan coba buka ruang dengan pergerakannya. Kambuaya berhasil lakukan akselerasi dan menarik perhatian pemain-pemain Myanmar. Backheel dilakukan Kambuaya menuju Witan yang mendapatkan ruang untuk melakukan shooting dan tercipta gol lagi bagi Indonesia. Dan pressing terus dilakukan Indonesia dan pada momen ini tercipta kembali peluang untuk Indonesia.
Tanpa bola, defense Indonesia gunakan shape 4-1-4-1. Myanmar coba bangun serangan dari sisi tengah namun kesulitan sebab Soe, Aung, dan Win berhasil dijaga dengan baik oleh Marcelino Ferdinand, McClough, dan Ricky Kambuaya. Sehingga saat Kaung beri bola ke Aung, langsung bisa dimentahkan oleh pemain Indonesia. Lagi dari sektor tengah dicoba menuju Aung. Aung coba di marking oleh Clough, namun marking Clough lepas. 4-1-4-1 shape bertahan Indonesia. Aung lepas dari Clough, Kambuaya coba lakukan cover. Aung dengan cepat beri passing ke belakang garis defense Indonesia, memanfaatkan Luin yang berlari dari belakang. Ini merupakan kelemahan defense Indonesia yang sudah kita bahas di analisis taktik sebelumnya ketika Indonesia melawan Vietnam, Timor Leste, Filipina, dan sekarang menghadapi Myanmar. Myanmar pun mengeksploitasi hal tersebut. Namun di momen ini offside terjadi. Lagi defense Indonesia terbongkar dari gerakan-gerakan blind inside dilakukan pemain Myanmar. Luin ketun namun passing Luin terlalu deras. Terus dilakukan Myanmar seperti apa yang dilakukan Vietnam, Timor Leste, Filipina ketika melawan Indonesia. Luin beri passing ke pemain yang berlari dari belakang. Back Indonesia sulit lakukan antisipasi. Zawin kejar bola, perhatikan gelandang Indonesia Marcelino Ferdinand dan Witan tak berlari, merapatkan jarak ke lini belakang sehingga ada space bagi Y yang berlari ke dalam. Untungnya Ricky Kambuaya secepatnya mengganggu pergerakan Y. Gol ketiga Indonesia pun terjadi dari proses corner kick berawal dari Clough yang memberi bola ke tiang dekat menuju Fahrudin. Bola intercept dari pemain Myanmar jatuh ke kaki Marcelino yang gagal diawasi oleh Y, tercipta gol. Ingat, konsep corner kick Indonesia seperti ini kerap dilakukan Indonesia berkali-kali dengan letak bola ke tiang dekat. Lagi, Clough menuju Rizky Ridho di tiang dekat. Targetnya antara Rizky Ridho dan Fahrudin yang akan memainkan peran di tiang dekat. Terus dilakukan Indonesia, sayangnya satu pun tak berhasil membuahkan gol, terkecuali gol dari Marcelino Ferdinand. Itu pun salah interception dari pemain Myanmar. Di babak kedua, Indonesia cenderung bermain lebih bertahan dan reaktif, mengandalkan counter attack untuk menembus pertahanan dari Myanmar. Tanpa bola 4-1-4-1 Indonesia gunakan shape bertahan mereka. Sulit dari tengah, Myanmar tembus permainan Indonesia. Akhirnya dipaksa untuk bermain melebar sehingga mudah diantisipasi oleh pemain Indonesia. Tanpa bola 4-1-4-1 masih Indonesia tetap gunakan. Di sini timbul celah. Clough yang awalnya menjaga Aung sedikit tertarik menuju Man, sehingga pemain Myanmar yang saat kuasai bola akan cari celah untuk beri passing ke Aung. Aung terima bola, beri bola ke Tun, 1 versus 1 Tun melawan Dewangga. Di sini Dewangga terjatuh, Clough coba berlari melakukan covering, namun telat. Tun melakukan shooting dan tercipta gol. Yap, dengan kemenangan ini memastikan Indonesia melaju ke babak semifinal dan menarik untuk menyaksikan taktik-taktik yang akan dilakukan Sintayong di babak selanjutnya.